Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Baik berkah. Ya, sebelum Ustaz Abi melanjutkan tausiah dengan tema kita dari rumah meraih sakinah, yaitu bagaimana caranya kita merawat rumah kita agar ia nyaman menjadi tempat pulang. Nah, di sini kan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Nah, ini ada dari @tika.taka.taku. Tika Taka-taku. Nah, assalamualaikum Ustadz. Izin cerita sedikit. Jadi suami saya tuh demen banget sama yang namanya lukisan. Kalau dihitung-hitung lukisannya ada 10 yang terpajang di rumah. Ada yang gambar hewan, gambar pemandangan gitu kan. Nah, awalnya saya biasa aja. Maksud saya tuh nggak keberatan lah sama suami saya yang hobinya atau suka beli lukisan, doyan beli lukisan. Nah, tapi lama-kelamaan saya mulai nggak nyaman nih berada di rumah saya sendiri. Saya kira ini ada kaitannya dengan lukisan yang dibeli sama suami. Saya sering merasa lukisan-lukisan tersebut kok seperti hidup gitu dan memata-matai saya. Lukisannya tuh suka kayak hidup, gimana gitu kan. Macan, kayak gimana Macan? Nah, contohnya nih, anak saya yang masih SD pernah nangis histeris tuh ngelihat gambar, lihat mata kucing di lukisan, ya kan? Yang katanya bisa bergerak, mata kucing. Mata kucing. Mau. Gak mau. Kalau mata buaya. Emang ada mata buaya? Iya. Nah, sampai terus lukisannya berubah jadi gambar yang sangat menyeramkan. Dari mata kucing jadi mata gondoruo mungkin kali. Gitu kan. Nah, di situ langsung nangis tuh. Anak saya kejar langsung peluk suami saking ketakutannya. Nah, karena kejadian aneh ini terus berulang, saya berpikir untuk pindah rumah. Ditambah lagi anak-anak setiap pulang ke rumah selalu terlihat ketakutan begitu Pak Ustadz. Nah, tapi suami saya menolak karena katanya cari rumah di luar sana dengan harga yang bagus itu sulit. Nah, kira-kira ada solusinya nggak Pak Ustadz agar anak-anak bisa nyaman di rumah seperti dulu? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Silakan Ustadz. Bu. Alhamdulillah. Baik, karena setiap rumah itu pengen punya seni. Betul apa betul? Setiap rumah itu pengen ada warnanya. Betul? Kadang ada sekarang rumah yang dindingnya dipakai lukisan alam. Ada yang lukisannya berbentuk kaligrafi. Ada yang lukisannya Ka'bah. Ada juga yang lukisannya kepala orang doang. Banyak kadang-kadang, betul. Nah, lukisan ini menjadi perdebatan. Bahkan ada dalam hadis Nabi menyatakan bahwa malaikat tidak akan pernah masuk fihi surah kalau di dalam rumah itu terdapat lukisan. Tapi lukisan kayak apa? Pertama, lukisan yang mengandung sesuatu mistis. Karena jadi yang tidak dibolehkan itu lukisan-lukisan yang berhubungan mistis. Yang kedua, yang nggak boleh itu patung yang dikultuskan. Oh, patung ini punya kekuatan. Patung ini punya sesuatu. Barang ini punya hal ini. Nah, itu hal-hal demikian yang akhirnya menuju kepada kesyirikan, menuju kepada akhirnya perbuatan yang akhirnya menduakan Allah, menyekutukan Allah. Maka hal-hal demikian yang diharamkan oleh para ulama, sehingga kita harus membuat rumah kita nyaman. Pengen rumahnya nyaman? Pengen banget apa pengen aja? Pertama kata Nabi, kalau rumah kita pengen nyaman, orang yang tinggal di rumahnya mau beribadah kepada Allah. Ini rumah bagaimana enggak terasa nyaman, bagaimana rumahnya enggak panas, bagaimana rumahnya enggak terasa nikmat. Kenapa? Karena pengisinya enggak mau ibadah. Bu. Jadi di rumah jangan tinggalin
sholat. Yang kedua, bagaimana rumah itu biar nyaman? Dibangun dengan nilai-nilai Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kita. Bahkan Nabi menyatakan, kalau rumah kita pengen terhindar dari segala apapun yang berhubungan dengan yang namanya jin, setan dan sebagainya, maka rumah itu harus dibacakan Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tanya, ibu-ibu sering baca Quran di rumah? Sering, alhamdulillah. Nah, ini harus didawamkan, harus dibacakan agar adalah apa? Rumah kita menjadi rumah yang tenang. Yang ketiga, agar rumah tenang, rumah nyaman, rumah penuh kenikmatan, yang menempatinya akhlaknya penuh kemuliaan. Alhamdulillah. Bu. Ada nggak di sini jujur suami balik tapi mulutnya ngomel mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kira-kira kalau yang kita di rumah sama suami, abah anak, sama suami ngomel terus, sama anak ngomel terus, perasaan nih kalau diomelin terus, ngomel mulu, yang di dalam rumah itu betah apa enggak? Nah, bener Pak. Bu, jadi kalau suami pengen betah di rumah, kasih dong bahasa yang enak, bener nggak? Tino, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Papa pulang. Pulang Umi. Mau cucu apa mau kopi? Cucu. Iya. Kan anak kita belum nikah. Enak kan dia nggak? Iya. Enak, coba kalau pulang. Tino, assalamualaikum. Nah, beneran pulang? Puyeng mat dari tadi tetangga nyariin duit, belum bayar arisan. Sini duit. Ceklek. Pergi lagi. Ada nggak di sini yang kalau pulang suami minta duit mulu istrinya? Ada? Mana orangnya? Udah tahu baru di PHK minta duit. Iya kan? Ya bu. Gimana nggak kesel lah? Bu. Rumah tangga itu harus dibikin nyaman. Nyaman Bu. Kata Nabi nih, kalau rumah tangga pengen nyaman, idan nador tasyarotka. Saat ketika ibu dipandang suami, senyum. Enak gitu dilihat suami. Senyum bu. Ada suami senyum. Suami lagi nonton TV senyum. Suami lagi tidur senyumin lagi. Kata suaminya, gila. Oke. Ya tuh yang penting kita sebagai seorang istri ya, merawat rumah kita. Benar. Ya, rawat rumahmu agar bisa menjadi surga di rumah sendiri ya. Benar. Ya. Oke, baik. Sekali lagi sekarang tepuk tangan untuk Abi, tepuk tangan Ibu untuk Abi ya. Sekarang saatnya beri kesempatan lagi jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang? Silakan yang saya yang mau bertanya, silakan. Ya Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Majelis Nur Ihsan Pandeglang, Banten. Ustadz, saya mau curhat. Iya. Bukan punya saya, tapi teman saya. Punya siapa? Sahabat Ibu lah ya. Ya, teman saya itu punya suami. Punya suami. Orangnya Islami banget dan soleh. Agamis banget gitu ya. Religius gitu. Agamis orangnya dan soleh, tapi kelakuannya ternyata buruk sekali. Kelakuannya. Karena kenapa dia buruk? Karena dia itu, istrinya itu melahirkan anak yang berkelakuan kebutuhan khusus. Iya. Kebutuhan khusus. Jadi di rumahnya itu selalu dia itu orangnya rame di rumah gitu, ngacak-acakan lah di rumah, anak berkebutuhan khusus ya. Perlu perhatian yang khusus. Iya, lain dengan
anak yang biasa gitu Iya. kan. Hiperatif juga kan, gitu. Aktif, terlalu aktif gitu. Iya, gitu. Jadi suaminya itu kan rumahnya jadi nggak betah mungkin ya, karena anaknya itu selalu berisik gitu kan. Terus suaminya itu sering nggak pulang. Alasannya suaminya itu dakwah di luar kota. Padahal kalanya lebih enak, lebih nyaman kalau dakwah di luar daripada di rumah karena punya anak yang seperti itu gitu kan. Dia cara menghindari situasi di rumah dengan alasan dakwah di luar kota. Luar kota. Daripada di rumah anak gua ribet gitu. Mungkin kali ya seperti itu kali ya. Iya, karena anaknya itu gimana lah terlalu aktif gitu kan. Repot nggak mau ngurusin kali jangan-jangan. Iya. Terus sekarang kasihan dengan istrinya yang tidak ada motivasi dari suaminya dan tidak ada membantu untuk mengasuh anak yang seperti itu. Itu kan butuh support yang khusus dari orang tuanya. Iya, ada kan? yang nge-spot itu karena istrinya itu kasihan. Jadi bagaimana ya laki-laki seperti itu diapain ya Ustadz ya seperti itu. Diapain? Harusnya diapakan? Diapain ya? Iya. Memang berat Ibu ya. Berat itu. sekali. Yang jadi pertanyaan Ibu adalah bagaimana menghadapi suami yang seperti itu ya. Harus diapain sih yang suami seperti itu? Oke, baik Iya. Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya nggak mau memberikan dukungan, support dalam merawat anaknya yang memiliki kebutuhan khusus. Karena kan perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk merawat dan membesarkan anak dalam kondisi seperti itu, Pak Ustadz. Benar. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tingkat dibanding ayah. Kau mengandung lagi Sampai berapa anaknya Pak Ustadz? Iya. Saya udah 4 nih, udah 4 kali nih mengandung. Iya. Mengandung mulu katanya. Mengandung Ya udah. mulu. Yang penting asal jangan mengandung lemak babi aja Bu. Masya Allah. Bu, Ya. maka Allah Subhanahu wa taala itu membedakan derajat seorang ibu dengan seorang ayah sampai 3 derajat. Betul? Kenapa? Karena perjuangan seorang ibu sangat berbeda dengan perjuangan seorang ayah. Ibu itu bagaimanapun keadaan anaknya, dia selalu di matanya itu sempurna. Tidak ada ibu yang membeda-bedakan kasih sayang terhadap satu anak dengan anak yang lainnya. Seorang ibu selalu menganggap anaknya itu paling baik, selalu menganggap paling ganteng, selalu menganggap paling segalanya. Bahkan seorang ibu selalu membanggakan anaknya ke orang lain. Betul apa enggak? Betul. Kadang ibu enggak bilang rasa kebanggaannya sama anak itu, tapi dia bilang ke tetangganya, bersyukur saya punya anak. Alhamdulillah dia sholatnya rajin, dia punya rezeki bagi saya. Dia ceritanya ke orang lain, ke anaknya nggak ngomong. Apa maknanya? Dia bangga sama anaknya. Benar Bu? Saat ketika anaknya pun ada dalam kekurangan, lihat bagaimana seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat mental anak itu jatuh. Seorang ibu tampil menjadi orang yang tidak membuat anak itu jadi tidak percaya diri. Seorang ibu terus tampil menjadi orang yang menguatkan batin, perasaan dan semuanya. Seorang ibu yang tidak punya lelah. Benar Bu? Benar Bu? Tapi saat ketika ibu kuat, ternyata seorang ibu yang kuat pun butuh topangan. Seorang ibu yang begitu sudah hebat pun ternyata butuh pijakan. Seseorang ibu yang seorang ibu yang sudah bisa segalanya ternyata butuh support, butuh pendamping, butuh yang namanya kekuatan. Sebagaimana rumah tangga itu tidak bisa jalan sendiri kecuali bersamaan. Betul apa betul? Betul apa betul?
Tapi pun walau demikian adanya, seorang ibu tidak mundur ke belakang. Biar suaminya nggak peduli sama anaknya, biar suaminya nggak sayang sama anaknya, biar suaminya kurang perhatian sama anaknya, tapi walaupun demikian ibu itu tidak pernah mundur ke belakang untuk tidak sayang kepada anaknya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana kita sebagai suami wajib Bu ngingetin suami kita? Sebagai istri wajib watawasau bil haq watawasau sober, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menasehati dalam kesabaran. Bahwa semua yang Allah ujikan itu adalah merupakan cara Allah apakah kita mampu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, betul apa betul? Ingetin suami kita ini amanah Allah. Betapapun keadaannya demikian, kita harus bisa menjadi orang yang tampil menjaga mental mereka, tampil menjadi orang tua yang baik, tampil menjadi orang tua yang terus bisa jadi contoh buat mereka. Karena dukungan mereka yang pertama siapa? Adalah kedua orang tuanya. Insya maka mari sama-sama kita jadi orang tua yang terus bisa jadi kebanggaan bagi anak-anak kita. Amin ya robbal alamin. Baik, artinya sang istri meminta perhatian lebih kepada suaminya. Sayang, Abi, tolong yuk luangkan waktu yang terbaik ya. Perbanyak waktu kita untuk merawat dan menjaga anak kita yang memiliki kebutuhan khusus. Benar. Saya butuh kamu Abi, saya butuh support kamu, butuh dorongan kamu untuk merawat anak kita berdua. Benar. Itu mungkin seperti itu kali ini Benar. ngajak bicara. Oke, mudah-mudahan Ibu Sumiati untuk sahabatnya mendapatkan solusi dari Abi ya. Tepuk tangan untuk Ibu Sumiati. Setelah Ibu Sumiati ada Ibu siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya, Ibu silakan. Iya, awas Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Sri Hernani dari Majelis Ta'lim Nur Asya. Baik. Nur Tesna. Baik. Ya, Hadirin Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Baik. Yeah. Boleh pantun? Boleh. Soalnya dari tadi mendengar pantun Ustaz sama dong. Pak Bedu juga. Boleh Bu, boleh Bu, silakan. Boleh dong. Boleh pantunnya Boleh ya? Jalan-jalan ke Kota Baru. Cakep. Jangan lupa beli serabi. Cakep. Mari kita menuntut ilmu bersama Ustadz Abi. Enak kan? Suaranya didengarnya enak gitu ya. Enak ya. Kayak penyiar radio. Suaranya siap, enak siap. sekali. Terima kasih. Ini adalah keluarga saya. Jadi pada dasarnya saya mempunyai 2 orang anak. Yang cikal adalah laki-laki. Yang cikal laki-laki. Iya. Yang Dan bakal? sudah bekerja. Yang cika laki-laki, Sudah bekerja. yang bakal perempuan. Yang si bungsu perempuan masih kuliah. Masih kuliah. Iya. Namanya? Ya namanya Robi Oh. dan Tresna. Oh Robi, tadi cikal itu siapa itu? Iya. Robi, Bang Paling Robi. gede. Oh paling gede itu cikal. Bang Robi, iya. Bang Robi, silakan. Dengan Neng Tresna. Neng Tresna. Iya. Lanjut Bu. Nah, saya sedih sekarang ini, Bi. Jadi ada satu keresahan dalam hidup saya. Karena udah selama 3 tahun ini si Cikal yang sudah bekerja itu tidak pernah pulang ke rumah. Ya tentunya melihat tadinya saya bangga, saya seneng punya keluarga, anak sudah pada besar, penuh kehangatan di dalam keluarga. Tapi dengan kejadian tadi, tentunya saya sebagai orang tua sangat sedih sekali. Padahal di tempat kerja ke rumah itu dekat, tapi dia memilih kos tidak di rumah selama 3 tahun ini. Bahkan lebaran kemarin pun dia tidak pulang. Saya hanya meneteskan air mata dengan penuh kesedihan. Tentunya bertanya kenapa terjadi demikian. Nah ini ceritanya mungkin.
ketika bapaknya mengajak ngobrol kepada si sulung, kepada Bang Robi, dia minta bantuan untuk membiayai kuliah adiknya itu. Tetapi Robi menjawab, tidak bisa. Alasannya? Karena saya sedang menabung persiapan untuk nikah. Oke, baik. Itu alasannya. Yang kedua yang sangat membuat sedih saya adalah mengeluarkan kata-kata, Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah, selama 3 tahun inilah ketika si ayah di PHK tidak pernah mencari pekerjaan selain mengandalkan kepada ibu. Pada ibu. Saya, Pada ibu pada Nini. saya, Oke, iya. baik, oke. Nah, kata-kata itu mungkin sangat menyinggung perasaan ayah. Suami ibu. Iya, kepada suami saya, sehingga keluar kata-kata yang sangat kasar dan sangat memukul perasaan Anak ibu. Bang Robi itu. Bang Robi. Iya, sampai dia, kamu keluar. Suami ibu mengusir anak ibu. Iya, jangan lagi kamu menginjak rumah ini. Itu yang keluar. Dan tadi itu sangat tersinggung sekali dengan kata-kata bahwa Bapak jangan hanya mengandalkan penghasilan dari ibu. Nah, saat itulah Robi tadi ceritanya tidak pulang ke rumah. Terpukul hatinya. Terpukul hatinya dengan kata-kata ayahnya langsung usir langsung. Dan saat itu dia Betul keluar dari rumah. betul keluar. Saya selaku orang tua sangat sedih sekali. Saya mengharapkan dia bisa datang lagi, bisa kumpul lagi dengan keluarga. Dan alhamdulillah ketika saya sakit, Bang Robi datang ke rumah sakit menengok saya, namun dia tidak mau pulang ke rumah. Tidak mau menginjakkan kakinya ke rumah. Tidak menginjakan kakinya Masih ke rumah. terngiang kata-kata. Masih terngiang kata-kata ayahnya itu. Nah, mungkin Abi bisa memberikan gambaran untuk saya apa yang harus kami lakukan. Apalagi tadi kami mendengar banyak doa ketika berumah tangga. Saya dengan suami saya mendoakan supaya menjadi keluarga sakinah. Di tengah perjalanan ternyata seperti itu. Ujian Saya hadir di ingin rumah. kembali menjadi keluarga sakinah, ingin rumah tangga yang harmonis, dan si sulung bisa kembali lagi ke rumah. Itu Abi, mohon pencerahannya, apa yang harus saya lakukan. Baik, luar biasa. Demikian yang kami curhatkan Iya. kepada Abi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan mendengarkan jawaban Abi ya Ibu Nini ya, tentang harapan Ibu Nini agar rumah tangga Ibu Nini bersama suami, bersama anak-anaknya kembali hangat, kembali harmonis setelah terjadi ujian yang menimpa keluarganya di mana ada pertengkaran antara anak dan ayah. Setelah ini Abi dijawab Abi ya. Jamaah jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Hai, berkah.